bisa mengikuti perspektif bos, itu cilakanya, permasalahan utamanya itu adalah karena ego. Kita punya ego bahwa kita merasa pintar, bos kita kurang pintar, sehingga ketika bos punya keinginan kita nggak mau ikuti. Itu nggak akan berhasil, itu nggak bagus, itu nggak. Semuanya seperti itu. Ketika ego bermain, maka kita tidak akan pernah bisa memahami perspektif bos. Itulah kenapa sering kita lihat orang pintar, ya, kalau bahasa mirisnya atau satirnya adalah orang dengan IPK 4 atau 3,75 ke atas itu jarang menjadi atasan. Justru malah IPK di bawah 3 itu sering menjadi atasan. Kan kita miris, guys. Sebenarnya bukan angkanya yang dinilai itu. Sebenarnya yang dimaksud itu adalah masalah ego. Orang yang rasa pintar, egonya pasti tinggi. Ketika orang pintar bisa mengerendahkan egonya dan dengan tulus memahami, mencoba mengerti bosnya, maka kita akan langsung paham perspektif bos itu seperti apa. Sederhana kok, hanya masalah ego. Oke ya, udah mulai sakit hati. Jadi yang nomor 2, memahami perspektif bos berarti kita harus memahami generasinya, guys. Kalau saya masih masuk generasi milenial ya, alhamdulillah. Nah, bos kita itu sebagian besar itu generasinya adalah generasi X. Atau senior kita tuh mungkin generasi X. Generasi X itu generasi yang berusia 40 tahun ke atas. Untuk tahun ini ya, 40 tahun ke atas. Ketika kita punya atasan umur 40 tahun ke atas, guys, kita harus paham bahwa mereka dididik dengan cara generasi X. Generasi X itu apa? Generasi yang senangnya kerja itu berdedikasi tinggi. Semakin banyak waktu bekerja semakin bagus. Melembur itu bagus. Bawa pekerjaan ke rumah itu bagus. Aneh ya? Sedangkan generasi milenial pengennya jam 5 tenggo, kita go ya. Kita hangout gitu ya. Terus bekerja itu proses yang paling penting, bukan hasil. Prosesnya bagus, hasil pasti bagus. Nah, ini realita bahwa kita harus paham. Terus Gen X itu senangnya adalah ketika ada masalah dia harus cari dulu, menguasai dulu apa yang harus dikuasai sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaan, baru setelah itu dia akan keluar untuk bertanya dengan sebagian orang. Generasi milenial dia beda lagi. Ketika ada masalah dia tanya dulu sama teman-temannya, lu tahu ini nggak, lu tahu ini nggak. Mencari atau menggali pengetahuan itu adalah hal yang mungkin kalau 1-5 nomor 4 lah ya, hampir akhir ya. Karena lebih enak nongkrong, lebih enak googling kan. Kalau Gen X beda, ada sesuatu dia cari sumbernya, literatur, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Kalau Gen Y ada masalah dia googling. Googling kalau artikel juga nggak dibaca guys, yang dibaca Wikipedia. Jadi kita harus paham bahwa beda generasi. Makanya kalau kita berhadapan dengan bos yang generasi X, dia pasti tanya, dasarmu apa? Literaturnya apa, jurnalnya apa, risetnya mana. Beda dengan kalau Gen Y, tak butuh seperti itu. Jadi kita harus tahu, karena beda generasi, kita harus paham bagaimana cara mempresentasikan diri kita di generasi yang berbeda, guys. Ini beda generasi, sehingga pada akhirnya kita tahu nih, karena kita beda generasi, berarti kita harus mempresentasikan sesuatu dengan cara yang berbeda dengan ketika berhubungan dengan bos kita. Oke ya. Aduh, Gen X itu apa sih? Cari guys di Google itu banyak. Aduh, kita ikutin aja gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa muasin bos kita. Yang penting kan bos kita puas. Bos kita puas, kita dipercaya, kita punya trust. Terus karir kita naik. Jadi rugi kita pintar, tapi nggak bisa muasin bos. Yang terjadi adalah orang yang bisa muasin diangkat, meskipun dia secara performance di bawah kita. Itu real guys. Oke ya. Itu nomor 2. Saya kalau bahas ini agak ketawa-ketawa guys, karena miris. Ini realitas sering sekali terjadi. Bahkan saya melihat di satu klien itu guys, itu bapak-bapak umur sudah 45 guys, itu masih jadi supervisor. Padahal, tapi supervisor ini benar-benar diandalkan oleh perusahaan. Tapi perusahaan nggak mau naikin dia jadi asisten manajer atau manajer. Dibutuhkan tapi tidak diangkat gitu kan. Karena apa? Karena supervisor ini punya knowledge, punya kompetensi kerja yang tidak bisa digantikan oleh siapapun.
Jadi kalau nggak ada dia, hancur aja departemennya. Tapi cilakanya berdasarkan apa namanya? Berdasarkan performance appraisalnya, secara skill dan secara attitude-nya itu tidak memungkinkan dia untuk dinaikkan jadi manajer. Sehingga pada akhirnya dia jadi supervisor. Ya itulah realitanya. Makanya saya bilang kadang kalau bahas muasin bos ini saya kadang agak senyum-senyum nggak enak gitu kan. Oke ya. Terus yang nomor 3, yang harus kita lakukan adalah kita harus mendukung bos kita. Ini yang banyak orang sering salah. Bos kita mau benar, mau salah, apalagi di depan orang lain, di depan departemen lain, kita harus katakan bos kita itu benar. Cilaka nggak? Jadi kita harus mendukung bos kita, ya. Jadi bos kita ini adalah orang yang harus kita support apapun yang dia inginkan. Nah, ketika dia menjelaskan sesuatu kepada kita, guys, ya kan, kita harus bantu, kita harus iakan. Karena jangan pernah sampai kita mengkontrakan bos kita, entah di depan dia atau entah di depan orang lain. Selalu dukung apapun pemikirannya. Terus gimana kalau pemikiran bos kita salah gitu kan? Nah ini apa? Gimana kalau pemikiran bos kita ini menurut kita salah? Yang pertama adalah tetap dukung dia. Jangan langsung, oh nggak bisa bos, atau pakai bahasa tapi bos, itu nggak boleh. Tetap dukung dia, guys. Dan yang nomor 2, setelah kita dukung dia, itu adalah beri masukan kepada bos kita, itu dengan cara yang santun. Jadi memberi masukan kepada bos pun itu ada caranya, guys. Jadi ketika kita ingin memberi masukan sama bos, meskipun pandangan kita berbeda, beri masukan. Seolah-olah masukan itu melengkapi apa yang bos sampaikan. Jadi ini cara berkomunikasi, ya. Jadi jangan pernah beri masukan kepada bos seolah-olah kita mengkontrakan. Itu nggak akan diterima. Karena kita sedang menyentuh egonya. Beri masukan bos, meskipun ide kita berbeda, seolah-olah ide itu melengkapi. Jadi bukan substitusi ya atau mengganti, tapi dia komplement, melengkapi. Berbeda itu bukan berarti tidak bisa saling melengkapi. Itu keterampilan komunikasi yang vital yang harus dimiliki oleh generasi Y. Karena generasi Y itu suka nyayelan. Itu realitas. Jadi Gen Y itu tipikal salah satu suka ngeyelan. Karena habit kita ketika kita berkongko hangout gitu kan, kita sering bercanda ngeyel-ngeyelan sama teman. Sehingga itu akan terbawa di kantor. Sehingga kita belajar bagaimana mengubah pandangan yang berbeda dari substitusi menjadi komplementer. Ini adalah hal yang vital. Memang benar bos itu nggak selalu benar. Bos itu butuh dikoreksi. Tapi bagaimana cara kita mengkoreksi dengan menggunakan konsep komplementer dan bukannya substitusi, itu adalah hal yang krusial yang harus dikuasai. Ini aneh-aneh ilmunya ya. Ini pengalaman saya, guys, karena saya pernah bekerja di beberapa perusahaan dan sekarang pun klien saya adalah banyak perusahaan-perusahaan yang dimana saya kalau tidak berhasil melakukan sesi konsultasi, coaching atau eksekusi dari strategi, maka kontrak nggak diperpanjang, guys. Jadi menguasai kemampuan untuk mendukung ini vital sekali. Kemudian yang terakhir ya, cara muasin bos itu adalah bekerja dengan pola bos, bukan dengan pola kita, guys. Jadi kadang kita lupa nih, bos dengan kita ini berbeda. Jadi polanya harus beda. Kalau bos minta kita ngelembut, lembut, guys. Kalau bos minta kita pulang tenggo, guys. Kalau bos minta kita mengerjakan prosesnya baru hasil, kerjakan prosesnya dulu baru hasilnya, guys. Kita mencoba mengikuti alur dari bos kita. Oke, polanya ikutin pola bos kita. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak akan dianggap sebagai orang yang memiliki loyalitas. Ini kan pola, guys. Nah, cara melakukan pekerjaannya gimana? Lakukan dengan cara kita, tidak masalah. Tapi polanya ikutin pola bos. Itulah kenapa ketika kita masuk suatu perusahaan, kita harus tahu nih,
pola dan ritme kerjanya seperti apa. Kalau ritme pola kerjanya adalah tenggo gitu kan, jam 5 langsung pulang, karena ada beberapa perusahaan, beberapa teman saya yang CEO di perusahaan-perusahaan itu pingin karyawannya jam 5 setengah 6 sudah sepi kantor. Ada yang seperti itu. Kalau kita datang ke sebuah perusahaan yang di jam 5 setengah 6 itu sudah pulang, maka jam 5 setengah 6 pekerjaan kita sudah harus selesai. Nah, gimana dengan perusahaan yang terbiasa dengan pola kerja sampai jam 7 malam karena menghabiskan sholat maghrib gitu kan biasanya. Biar kok hidup di Jakarta ya, itu jam 5 itu masih macet. Jadi biasanya kita habis sholat maghrib atau jam 7 atau bahkan habis sholat isya setengah 8 baru pulang. Ketika kita ikut perusahaan dengan seperti itu guys, jangan tenggo, bahaya. Satu istilah yang saya dapat dari sistem militer adalah bawahan tidak pernah pulang lebih dulu dibandingkan komandan. Nah, itu pas sekali. Jadi pola kerjanya ikutin pola kerja atasan. Kita lihat komandan kita pulangnya jam berapa. Kalau komandan kita pulangnya jam 7, ya kita pulangnya jam 7 lebih 5. Komandan pulang, kita pulang. Kalau komandan pulangnya jam 8, ya kita pulang jam 8 lebih 5 guys. Jadi pastikan ketika atasan kita masih ada di kantor, kita masih ada di kantor. Dan pastikan ketika atasan kita meminta kita mengerjakan runut A, B, C, D, E, F, G, pastikan kita mengerjakan pekerjaan itu A, B, C, D, E, F, G. Dan pastikan ya kita mempresentasikan apa ya hasil kerja kita sesuai dengan A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk cara mengerjakan A, cara mengerjakan B, cara mengerjakan C, itu kita boleh gunakan cara kita. Yang penting hasilnya sesuai. Dapat cross-nya ya. Jadi itulah guys, sederhana sebenarnya. Cuma kadang masalahnya adalah seperti saya bilang tadi, ego. Ketika kita ego, kita tidak mau mengikuti keinginan atasan kita, apalagi kita orang yang cerdas, kita nganggap bos kita nggak ngerti apa-apa. Cilakanya adalah kita nggak bisa muasin bos. Itulah yang sering menjadi pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok, makanya ini jadi cibiran akhirnya, kenapa kok yang diangkat orang yang kurang berprestasi Pak Rama? Saya berprestasi tapi kok kenapa mereka yang diangkat? Pasti mereka ini adalah penjilat gitu kan. Atau bahasanya adalah ABS, asal bos senang. Sebenarnya bukan masalah asal bos senang. Masalahnya orang diangkat itu karena bosnya trust dengan dia. Kenapa kita tidak diangkat? Mungkin pekerjaan kita bagus tapi bos nggak trust sama kita. See, maybe it's the time, mungkin waktunya kita untuk merefleksi diri. Sudahkah kita menjadi pribadi yang bisa mengasihi bos, gitu kan? Harusnya semua anak buah saya nonton nih, karena Genji itu ya gitu. Oke, Pak. Nanti di-share di YouTube aja, Pak. Dalam 1 kali 24 jam ini sudah ada di link YouTube kita. Jadi cerita manajemen itu menceritakan cerita-cerita yang miris, satir yang saya temukan. Inilah realitanya, bahwa bekerja itu harus pakai pola bos. Caranya boleh cara kita guys. Oke ya. Mungkin kita harus mulai berpikir kenapa bos itu tidak trust dengan kita. Itu bukan karena bos itu pilih kasih. Kita harus berpikir bos tidak trust sama kita. Mungkin ada salah dengan diri kita, di mana kita tidak bisa membuat bos kita punya trust sama kita. Oke guys, sudah jam 1, waktunya saya Zoom meeting berikutnya. Di work from home ini Zoom meetingnya luar biasa guys, dari jam 8 tadi sampai dengan nanti jam setengah 6 sore. Jadi ini yang terakhir, bahwa memuaskan bos itu sangat vital untuk karir kita, sangat vital untuk bisnis kita. Ketika kita bisa memuaskan atasan, bos kita, maka yang terjadi adalah karir kita akan menanjak, bisnis kita pun akan menanjak. Dan ketika itu tidak bisa dilakukan, yakinlah Anda hanya akan menjadi tipikal kelompok yang ngomong di belakang dengan mengatakan orang yang berhasil sebagai penjilat.
Sakit hati. Oke, bagi teman-teman yang melewatkan video ini, video live ini, dalam 1 kali 24 jam video ini sudah akan tampil di link YouTube kami. Link YouTube kami adalah After Coach Insight. After Coach Insight. Cerita manajemen ini akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 12.30 sampai dengan 13.00 di fanpage Facebook kami aftercoach.com, sehingga pada akhirnya selama corona ini saya bisa sedikit memiliki waktu untuk sharing, karena kalau nggak corona jadwalnya padat sekali. Mungkin nanti setelah corona kita mungkin nggak bisa seminggu 3 kali, mungkin bukan seminggu sekali atau seminggu 2 kali saja, karena kalau sudah di klien guys, itu jam istirahat pun itu tidak ada istirahat buat saya guys. Jadi konsultan tuh kayak gitu. Sehingga inilah usaha saya untuk memuaskan bos. Oke, thank you semuanya. Stay safe semua, stay healthy, dan ingat bos itu nomor 1. Puasin bos Anda dengan mengatakan selamat pagi bos dan selamat malam bos ketika pulang. Jangan dengan sudah pagi bos. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi hari Senin, berarti kita ketemu hari Senin di program acara yang sama, Cerita Manajemen, jam 12.30 sampai 13.00. Stay safe, stay healthy, work smart. Bye semuanya, selamat siang, tetap semangat ya. See ya.